Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-ahyari. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minin, khatib berwasiat di sidang Jumat yang berbahagia ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa yang memiliki makna baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Apabila ada di antara kita semua sholat 5 waktu dipenuhi, puasa Ramadan kita lakukan, kewajiban haji kita kerjakan, namun lisannya suka menyakiti kepada sesama manusia, tingkah lakunya membuat tetangganya risih, akhlaknya buruk kepada sesama, maka itu tidak bisa dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, apabila ada di antara kita yang sangat dermawan, setiap hari menyedekahkan harta 1 juta rupiah ke masjid dan pondok pesantren, tangannya tergerak untuk membantu sesama yang kesulitan, langkah kakinya ringan untuk memenuhi hajat keluarga dan saudara seiman, tapi ternyata dahinya malas untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bertakwa untuk bisa berbuat baik kepada Allah, menjadi sebenar-benar hamba Allah, dan kita menjadi makhluk sosial yang berinteraksi kepada sesama dengan membantu kepada sesama manusia. Maka mudah-mudahan kesempatan kita yang mungkin hanya sepekan sekali bisa duduk di masjid yang mulia semacam ini, yang kita mungkin jarang hadir majelis ilmu, mungkin kita jarang duduk dengan para ulama, maka sampaikanlah pada dirimu sendiri bahwasannya ini adalah panggilan dari Allah. Betapa banyak umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu Jumatan adalah wajib, bahkan mereka tahu mungkin 3 kali Jumatan mereka tidak melakukan bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak tergerak hatinya, tidak tergerak langkah kakinya, mereka sibuk dengan urusan dunia. Tapi Anda semua wahai hamba Allah, sadari dan sadari makna ini. Sebesar apapun dosa kita sebelum kita masuk ke masjid ini, lalu Anda ditakdirkan kumpul ke sini untuk bisa sholat Jumat berjamaah, itu tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadari, sebesar apapun dosa Anda, maka Anda harus sadar bahwasannya Allah lebih besar daripada itu semua. Mari kita sambut ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahai jamaah yang berbahagia, zaman ini zaman rusak. Kita melihat fenomena sosial media, teknologi yang masuk seluruh penjuru dunia. Dari orang tua sampai dengan anak kecil, dari orang pintar sampai dengan orang bodoh, dari orang miskin sampai dengan orang kaya.
Mereka memegang handphone yang bisa berselancar untuk bisa mengakses kepada seluruh dunia. Sadarkah wahai kaum muslimin, HP yang Anda genggam ada tanggungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum memainkan sosial media, hukum dasarnya adalah mubah sebagaimana Anda berinteraksi kepada sesama. Tapi kalau seandainya ternyata HP yang Anda gunakan, sosial media yang Anda pilih untuk bisa Anda update status, ternyata dipakai untuk melanggar Allah dan menyakiti sesama manusia, maka haram Anda memakai HP. Tapi sebaliknya, apabila Allah menitipkan kepada Anda sebuah handphone, sebuah laptop, sebuah alat gadget yang membuat Anda bisa mengajak sebanyak mungkin semua orang untuk kembali kepada Allah, maka Anda nanti akan terkaget begitu pulang kembali kepada Allah, sujud Anda sedikit tapi ternyata pahala Anda banyak. Maka kita harus sampaikan bahwasannya jangan sampai umat saat ini hanya tahu ada amal jariah, membangun pondok pesantren, membangun masjid, pahalanya mengalir, semua kita tahu. Kita tahu memiliki ilmu yang bermanfaat untuk menyeru orang-orang semua kembali kepada Allah, mendapat pahala jariah, kita juga tahu. Kita juga tahu mendidik anak sampai dengan mereka soleh dan solihah, sehingga kita di saat nanti dikubur bisa diselamatkan oleh pahala amal-amal yang dilakukan oleh anak kita. Tapikah tahukah kita wahai hadirin, bahwasannya di dunia ini juga ada dosa jariah? Tahukah kita bahwasannya setiap yang kita ketik di sosial media itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Bajjah. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Saat itu pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah justru dikhianati. Di masa itu, kata Rasulullah SAW, Ruwaibidah berbicara. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah Ruwaibidah yang engkau maksud? Beliau bersabda, Ruwaibidah adalah orang bodoh yang berbicara dalam urusan publik yang dia tidak kuasai. Maka hati-hati kawan-kawan semua, zamannya zaman fitnah. Anda sedang diadu domba oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Para kiai diadu domba dengan habaib. Politikus satu diadu domba dengan politikus dua. Anda nggak kenal ilmu agama, Anda nggak tahu ilmu hukum, tapi kenapa Anda ikut berkomentar? Wahai sadari hamba Allah, ada tanggung jawab di sisi Allah. Jangan pernah mengomentari sesuatu yang bukan urusan kalian. Jangan pernah mengomentari sesuatu yang kita tidak ahli di bidangnya. Karena itu semua Anda termasuk Ruwaibidah menurut sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman ini adalah zaman di mana hak dan batil sudah tercampur di sosial media. Orang-orang yang gak pernah belajar ilmu agama sudah berani mengkritik para ulama. Padahal bisa dikatakan ulama ahli ilmu belajarnya tidak setahun, tidak 2 tahun, bahkan belasan tahun sampai dengan puluhan tahun. Ternyata ada orang yang cuma scroll sosial media, melihat salah satu ustadz berceramah 30 detik yang ternyata maksudnya pun bukan untuk seperti itu. Anda jadikan dalil untuk bisa menghancurkan muslim lainnya. Takutlah sama Allah. Mari sama-sama kaum muslimin muslimat, kita semua mempererat ukhuwah. Jangan sampai perbedaan yang hadir di tengah-tengah umat malah menyisakan perpecahan, malah menyisakan kebencian. Apapun perbedaannya, karena jujur, wahai kaum muslimin, perbedaan yang ada di antara umat ini lebih sedikit daripada persamaan kita yang sesama muslim. Selagi kita sama-sama sujud kepada Allah, selagi sama-sama Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, kiblat kita adalah Ka'bah, salat kita sama-sama 5 waktu, maka jangan jadikan perbedaan di antara kita untuk saling benci satu sama lain. Termasuk urusan dunia, urusan kebijakan publik, perbedaan pilihan politik dan lain sebagainya. Ayo mari sama-sama kita semua mau untuk mengintrospeksi diri, mau untuk bisa bergandengan tangan,
mau untuk bisa tidak latah menyampaikan sesuatu yang bukan kita bidangnya. Karena itu semua kita nanti di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut. Sujud kita banyak, puasa kita banyak, sedekah kita banyak. Ternyata di saat kita dihisab sama Allah di yaumil mizan, banyak orang-orang yang pernah ngerasa disakiti oleh lisan kita, oleh tingkah laku kita, dan orang tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, aku hidup di dunia difitnah sama dia ya Allah. Aku tidak ridho ya Allah dengan dia yang memfitnah saya. Allah pun berkata, wahai para malaikat, ambil daripada amal-amal solih nih. Orang yang ternyata amal ibadahnya banyak, tumpangkan pahalanya kepada orang yang merasa dizolimi. Sampai dengan orang tersebut amalnya habis karena ngerasa banyak manusia yang dirugikan oleh dia, lalu ternyata hutangnya masih banyak. Dikatakan bahwasannya malaikat disuruh oleh Allah, maka tumpangkan dosa orang yang merasa terzolimi untuk orang solih yang ternyata ahli sujud di dunia. Kalau zaman dulu untuk menjadi hamba-hamba kekasih pilihan Allah itu berat, wahai para jamaah kaum muslimin muslimat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada cucunya Nabi Muhammad SAW, anak daripada pemuda pemimpin ahli surga Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, dalam semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 1000 rakaat. Ada orang-orang yang pengen jadi waliullah, ternyata zikirnya kuat lagi kepada Allah. Banyak orang-orang yang pengen jadi kekasih Allah, sedekahnya bagaikan angin yang lewat begitu saja. Setiap dapat rezeki langsung disedekahkan. Maka untuk zaman ini, mungkin sholat kita apa adanya, ala kadarnya, puasa sunnah kita jarang, tapi asalkan Anda menjaga diri Anda dari menyakiti orang lain, Anda niscaya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman-zaman fitnah. Maka jangan jadikan kita semua dari salah satu orang yang terfitnah di zaman fitnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla halafim mahin hammadzim masya'im binamim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam, janganlah engkau patuhi setiap orang yang bersumpah lagi berkepribadian hina, yaitu orang-orang yang suka mencela dan berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah, berita bohong. Dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, cukup dikatakan seseorang itu adalah pendusta apabila mereka langsung menyebarkan dari apa yang mereka dengar. Maka ini adalah bahasa cinta dari Nabi untuk kita semua akhir zaman. Kalau saya konversi menjadi bahan di zaman ini adalah, jangan pernah menyebarkan share berita apapun yang Anda tidak pernah tahu kebenarannya. Sosial media apapun jenis mereknya, di kolom chat pribadi, pesan pribadi yang suka ternyata ada berita-berita kebaikan tapi Anda tidak tahu itu benar atau palsu, maka jangan disebarkan. Anda
Apabila ingin mengamalkan daripada salah satu anjuran, sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat, maka pastikan kebenaran yang ada di tangan Anda benar-benar Anda tahu itu kebenaran. Jangan sampai ada berita dari media A kita sebarkan, berita dari media B kita sebarkan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, cukup dikatakan seseorang itu pendusta apabila mereka menyebarkan setiap dari yang mereka dengar. Nauzubillah min zalik. Maka para hadirin rahimakumullah, di zaman yang penuh fitnah ini, apabila hak dan batil sudah sulit kita bedakan, apabila tulisannya sedikit banyak orang salah paham, apabila tulisannya banyak orang gak mau baca. Zaman sekarang yang penting viral dulu, maka seorang ulama besar daripada Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir sana, seorang maulana, seorang dokter, seorang guru mursyid keturunan daripada baginda Sayyidina Muhammad SAW, beliau berkata, apabila engkau temui zaman itu, maka fokuslah kalian cukup kepada peran apa yang Allah titipkan kepada kalian. Apabila kalian semua adalah pedagang, cukup Anda fokus dengan dagangan Anda. Apabila Anda adalah pengusaha, pebisnis, cukup fokus dengan bisnis Anda. Apabila Anda seorang kiai, seorang ustadz, maka cukup dengan majelis Anda. Jangan pernah ikut campur sesuatu yang bukan bidangnya. Karena apa? Kalau kita ikuti dari berita satu ke berita lainnya, berita sekarang isinya nggak pernah selesai dari topik permasalahan. Dan itu di luar jangkauan kita semua. Biar kita balikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat dunia dan akhirat. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di sidang Jumat yang penuh barokah ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad, termasuk daripada hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amaka wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna wa la tu'azibna wa ansurna wa la tazulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang Engkau saat ini sedang melihat kami di Masjid Az-Zaitun dan sekitarnya, ya Allah. Pandang kami semua umat baginda Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang darimu, ya Allah. Karuniakan kepada kami semua segala kebaikan dunia dan akhirat yang datangnya dari kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami semua segala bentuk kebaikan zahiran wa batinan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, wasilah kami berkumpul di masjid yang mulia ini bersama hamba-hamba-Mu yang mulia yang masih mau sujud, ya Allah, di akhir zaman ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, barokah daripada majelis ini, ya Allah. Jadikan kami semua termasuk daripada kekasih-Mu, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan kami, dosa anak cucu keturunan kami, ya Allah. Dan jagalah kami semua dengan penjagaan-Mu yang sempurna, ya Allah. Jagalah kami semua dari fitnah akhir zaman, ya Allah. Jauhkan kami dan anak cucu kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Dan apabila di antara kami, ya Allah, ada yang pernah terperosok dengan zina, ada yang pernah terperosok dengan judi, ada yang pernah terperosok, ya Allah, dengan minum-minuman keras, ya Allah, wasilah mereka berkumpul di masjid ini, ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jaga kami semua, ya Allah. Kami takut, ya Allah, kami lemah, ya Allah, kami fakir, ya Allah, kami dhaif, ya Allah. Maka apabila tidak Engkau tolong, ya Allah, maka apabila tidak Engkau sayangi, ya Allah, kepada siapa lagi kami mengadu, ya Allah. Tumbuh suburkan kaum muslimin muslimat di zaman ini dengan cinta karena-Mu, ya Allah. Dan selamatkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertindas di Gaza, ya Allah. Maafkan kami yang tidak bisa membantu mereka, ya Allah. Namun jadikan doa kami pada siang hari ini termasuk Engkau nilai perjuangan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, kami memohon kepadamu, ya Allah. Siapapun, ya Allah, di antara kami, ya Allah, apabila ada keluarga kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, tetangga kami yang masih enggak mau sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, buat hati mereka tergerak untuk bisa mau masuk ke masjid-masjid-Mu, ya Allah. Karena kami tahu, ya Allah, meninggalkan satu sholat fardu saja, ya Allah, hukumannya adalah api neraka, ya Allah.
Allah. Maka ya Allah, sentuh hati kami yang keras, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala didik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu